Anda kembali menyaksikan Closing Bell dan kami masih melanjutkan dialog terkait bagaimana prospek saham GoTo jelang berakhirnya lockup hari ini bersama dengan Farhan, analis dari Samuel Sekuritas. Mas Faras, kita lanjutkan lagi dialognya terkait dengan pergerakan harga saham nih. Biasanya seperti apa sih pergerakan harga saham pasca lockup? Apakah ini betul-betul mencerminkan kinerja bisnis perusahaan atau justru sebaliknya, Mas? Kalau kita melihatnya memang pasca lockup ini biasanya terjadi ini karena supply demand saja. Mmm, tapi kembali lagi kalau kita lihat ya seperti misalkan Zomato gitu, ketika mereka setelah lockup mereka turun 10% dan kemudian turun lagi di hari keduanya. Tapi bukan berarti setelah itu kinerjanya memburuk, tapi malah kinerjanya tetap stabil dan setelah itu bisa recover. Dan jadi memang, penurunan harga saham yang dialami oleh Gotoh belakangan ini dan juga dan kemungkinan apabila nanti lockup dibuka dan adanya sedikit penekanan, ini tidak mencerminkan kepada kinerjanya. Kinerjanya tetap solid dan memang kita melihatnya masih memiliki momentum yang positif ke depannya. Hmm, lantas apa, Mas Faras yang harus menjadi fokus Gotoh untuk mendorong kinerja? Kalau fokusnya sih kita melihatnya ya, mereka kan sudah memiliki ekosistem yang sangat lengkap ya, dari Gojek, dari Tokopedia, juga dari GoTo Financial. Dan memang kuncinya saat ini berada di eksekusinya. Bagaimana mereka bisa mengintegrasikan ketiga itu dan bisa mencari profitability yang lebih early, seperti itu. Tapi memang profitability yang lebih early ini kita sudah melihat kemarin di kuartal 3 ya, di mana mereka sudah menaikkan terutama take rate untuk Gojeknya ya, dengan mereka mengurangi promosional dan mereka fokus kepada high GMV users dan memang kita melihatnya ke depannya apalagi setelah kemarin ada isu perampingan itu bisa menjadi katalis yang mungkin dapat mendorong profitability dari si Gotoh itu sendiri. Jadi memang kedua hal itu yang mungkin mungkin akan perlu diperhatikan yaitu eksekusi dan juga bagaimana mereka mencapai profitability. Oke, bagaimana nih Mas dengan sikap investor retail? Bagaimana sih seharusnya memposisikan diri dengan berakhirnya lockup hari ini? Dengan berakhirnya lockup ini, kita melihatnya memang tidak perlu adanya kekhawatiran juga kepanikan ya, karena memang, setelah lockup dibuka ini hanya aksi bagi investor-investor awal Gotoh ya, yang ingin mencari exit itu sendiri. Jadi dengan mereka exit bukan berarti mereka tidak percaya akan prospek bisnisnya, tapi mereka hanya ingin mencari likuiditas dan mereka ingin mencari memang sudah berada di cycle-nya. Jadi memang ini merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan oleh investor retail dan bahkan kalau kita melihatnya, eee, dengan apabila adanya nanti penekanan harga, justru menjadi opportunity yang sangat menarik gitu bagi investor retail untuk bisa masuk ke Gotoh itu sendiri. Mengingat kinerjanya kemarin di kuartal 3 itu sangat bagus dan kita juga meng-expect di kuartal 4 ini, pertumbuhan top line-nya masih akan, lebih bagus lagi ya, dan juga kita mengharapkan ke depannya Gotoh juga bisa mencapai early profitability. Jadi memang untuk setelah pasca lockup ini hanya, akan adanya penekanan harga, tapi ini secara kinerja kita melihatnya masih positif. Oke, dalam hasil riset kami juga Pak, kinerja kuartal 3 kemarin Gotoh ini meraup total nilai transaksi atau gross transaction value hingga Rp161 triliun di kuartal 3 2022 atau naik 33% secara year on year. Artinya kan memang ada pertumbuhan dan ini apakah terus diupayakan dengan melakukan efisiensi Pak atau dengan seperti apa? Peningkatan dari gross transaction value ya, kalau kita melihat itu akan difokuskan dengan, Gotoh ini akan semakin memfokus kepada high GTV users, yaitu adalah user-user yang memang, dapat mendatangkan GTV-GTV yang, relatively besar. Nah, dengan adanya efisiensi juga, itu akan berpengaruh kepada profitability-nya. Kalau kita lihat kembali lagi ya, secara top line, Gotoh sudah mulai bisa memonetisasi GTV tersebut dengan baik gitu dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu gitu. Di mana kuartal 3 tahun ini take rate mereka dinaikkan bahkan hingga 2 kali lipat menjadi 2,81%. Itu artinya Gotoh dapat memonetisasi lebih besar dibandingkan tahun lalunya. Nah, kita melihatnya apabila tren ini tetap berlanjut ke depannya dengan adanya sejumlah efisiensi lainnya, ini dapat berpengaruh positif bagi perusahaan dan bukan bukan menutup kemungkinan mereka bisa mencapai early profitability itu. Oke, Mas Faras, kalau kita lihat hingga tutup tahun ini, GoTo kan menargetkan meraih pendapatan bruto antara 22,6 triliun sampai dengan kisaran 23 triliun rupiah. Nah, dengan tadi Anda katakan GoTo ini memiliki ekosistem yang sudah cukup lengkap dan terintegrasi, bagaimana sih potensinya sejauh ini?
Kita melihatnya memang target ini masih inline ya dengan konsensus pasar, yang di mana kita melihatnya ini dapat tercapai atau bahkan bisa melebihi dari target yang sudah diterapkan oleh konsensus pasar. Mmm, Beberapa alasan di belakangnya yaitu kita melihatnya di kuartal terutama di kuartal 4 ini, transaksi dari terutama aktivitas dari Gojek, Tokopedia, dan juga Goto Financial-nya akan meningkat, dan Goto juga dapat, meningkatkan upaya monetisasi tersebut yang sudah mereka lakukan di kuartal 3 kemarin. Jadi memang kalau kita melihatnya apabila mereka menargetkan pendapatan bruto sekitar 22,6 hingga 23 triliun, ini sangat memungkinkan, dan ini apabila tercapai atau bahkan melebihi ekspektasi kita, ini dapat menjadi sinyal yang sangat bagus bagi kinerja perusahaan. Mmm. Jadi gimana Mas Faras, ini prospek saham Gotoh sampai dengan akhir tahun 2022 ataupun sampai dengan awal tahun 2023, Mas? Kita kalau melihat Gotoh, mungkin saya lebih sukanya itu melihatnya secara long term horizon ya. Dan memang secara long term kita masih favorable untuk Gotoh karena memang mereka market leader juga ya di bisnisnya, dan mereka juga memiliki ekosistem yang sangat terintegrasi. Namun kembali lagi investasi di Gotoh ini memiliki risk appetite yang harus sesuai dengan masing-masing investor. Nah, apabila kita melihatnya secara short term, terutama dari lockup ini, mungkin setelah lockup ini apabila ada penekanan lanjutan, ini dapat menjadi point entry yang menarik bagi investor untuk bisa masuk kepada Gotoh itu sendiri. Tapi apabila secara long term, kita memang percaya Gotoh ini dapat mendeliver kinerja-kinerja yang memuaskan, dan semoga harga sahamnya juga mencerminkan dari kinerja saham itu sendiri. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan juga ulasan Anda, Faras Farhan, analis dari Samuel Sekuritas. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.